pertanyaan saya, andaikan sholat itu diibaratkan produk, andaikan puasa itu dianggap sebagai produk, garapan kita sholat sama puasa itu sempurna atau banyak cacatnya? Banyak cacat. Makanya ayo sing ibadai pas-pasan, cintai tidak oleh pas-pasan. Karena yang mengangkat amal kita itu cinta kita kepada Rasulullah. Orang yang ibadahnya pas-pasan tapi cintanya luar biasa, maka amalnya yang pas-pasan ini bisa diangkat dengan cintanya besok kumpul dengan orang yang dicintai. Oke? Makanya ayo kamu tadi ojo gampang benci nang wong soleh, ojo gampang benci nang ulama, ojo gampang benci nang keturunane Rasulullah. Keranten jenengan besok tek dino kiamat kate jalur syafaat itu isin tek sampai waktu tek urip tek dunyo. Ulama sampai musuhi, wong soleh sampai musuhi, turunane Rasulullah jenengan musuhi. Paham ya? Karena ini yang kemudian harus kita. Jadi maulid itu ekspresi cinta. Makanya kamu tidak usah terlalu marah. Sing gak seneng maulid, tidak usah larang maulid. Karena maulid itu ekspresi. Sing seneng maulid ya ojo ilokno sing gak maulid. Karena ekspresi cinta macamnya banyak. Ada yang ekspresi cinta gawa jajan. Ada yang ekspresi cinta tidak gawa jajan tapi kayak suhu jamaah. Sing gawa jajan tidak teman jodohan. Kan ekspresi cinta kan beda-beda. Makanya ayo saya menghormati. Oke, good. Sahabat yang meriwayatkan ini namanya Anas bin Malik. Beliau mengatakan begini. Fama farihna bi syai'in farahana bi qaulin nabi anta ma'aman ahbabta. Tidak ada hadis yang paling aku senangi dibandingkan hadis ini. Kenapa kata beliau? Karena saya ini merasa ibadah saya, puasa saya, sholat saya, puasa saya tidak sebanding puasanya Abu Bakar, puasanya Umar, dan tidak sebanding sholatnya Rasulullah. Tapi dengan hadis ini saya masih punya kesempatan untuk kumpul dengan orang yang saya cintai. Paham ya? Makanya ini yang harus kita tumbuhkan. Namun anak jenengan ojo sampai salah mencintai. Sekarang ini banyak anak-anak kita idolanya bukan Rasulullah, idolanya artis K-pop. Anak kita itu kadang-kadang kalau kelihatan artis itu nangis histeris. Tapi kalau ada maulid, guya-guyu, ambil guyonan. Makanya ayo didik anak kita jangan sampai salah mencintai. Kamu kata ulama hadis ini bisa jadi kabar baik, bisa jadi kabar buruk. Kabar baik kita sama jenengan yang pas-pasan kalau cintanya optimal, maka kita kumpul dengan yang dicintai. Sebaliknya jenengan orang soleh, sedang jamaah, tapi kok cintanya kepada orang yang tidak baik, maka jangan disalahkan besok di hari kiamat kumpulnya sama yang tidak baik. Oke, nomor 2. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku, kata Rasulullah, lebih dia cintai dibandingkan orang tua, anak, dan seluruh umat manusia. Saya tanya, kenapa Rasulullah layak kita cintai melebihi orang tua dan anak kita? Karena hubungan orang tua anak itu hanya di dunia. Kalau kita mati, anak, bapak, bojo, itu wis gak ono. Makanya di Al-Quran dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Besok dina kiamat bapak melayu ndak kenal anak, anak ndak kenal ibu, ibu ndak kenal bojo, bojo ndak kenal bojone, dulur ndak kenal dulure. Yang ada di hari kiamat podo mikir dewi-dewi. Bahkan di Al-Quran dikatakan bisa jadi yang ada itu saling nuntut. Bojo nuntut bojo, anak nuntut bapak, bapak nuntut anak, anak nuntut ibu. Itu nanti di hari kiamat.
Satu-satunya yang mikir kita mulai beliau hidup sampai beliau wafat sampai nanti di hari kiamat adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ketika hidup sing dipikir umatnya, ketika beliau wafat yang dipikir umatnya. Bahkan nanti di hari kiamat beliau termasuk orang yang paling sibuk untuk memikirkan umatnya. Makanya cinta ke Rasulullah itu harus lebih dibandingkan mencintai orang tua, anak dan seluruh manusia. Paham ya? Lanjut. Para jemaah hormati, kenapa Rasulullah itu pantas kita cintai? Satu, Rasulullah itu paling senang umatnya itu mudah. Jadi Rasulullah itu kalau yang sulit beliau lakukan sendiri, tapi kalau untuk umatnya beliau pinginnya yang mudah. Rasulullah itu kalau sholat tahajud itu 1 rakaat 5 juz. Jangan kita pernah sholat 5 juz. Jangan sholat triple kul. Medak kul ya kuliah, medak kuliah ya kul auzu birabbil falaq. Rasulullah itu kalau sholat itu 5 juz. Bahkan ada 3 sahabat itu pernah ikut jamaah sholat tahajud sama Rasulullah. 3-tiganya kapok, tidak balik mana. Kenapa? Kesuwen. Itu Rasulullah. Makanya kata Siti Aisyah, Rasulullah itu karena kalau berdiri sholat terlalu lama kakinya itu bengkak. Alhamdulillah umatnya banyak ini. Kakinya banyak yang bengkak karena asam urat. Jadi kalau Rasulullah bengkaknya karena sholat, kalau kita bengkaknya karena asam urat. Tapi Rasulullah kalau sholat sendiri itu lama, tapi kalau jamaah tidak pernah lama. Malah Rasulullah pernah memarahi orang yang sholat jamaahnya terlalu lama. Ada sahabat namanya Mu'ad bin Jabal itu pernah mengimami Isya. Rakaat pertama baca surat Baqarah. Oleh Rasulullah ditegur. Akhirnya oleh Rasulullah dulu dipercepat. Cepatnya Rasulullah itu adalah sabbih isma sama hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadis ini masuk di Masjid An-Nur tidak cocok. Jadi aslinya di hadis itu asalnya toko Al-Baqarah dimundurno nang sabbih isma hal ataka hadithul ghasyiyah. Tapi hadis ini kalau jenengan praktekkan di Masjid An-Nur jamaah maghrib ini panjang apa cepat? Panjang, cocok. An-Nur itu cocoknya alhamdulillah. Alhamdulillah takasul wal asli. Lama nih, bayi lulik munazatil lumasalah itu. Ini Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW itu kalau untuk umatnya tidak pernah bikin susah. Itu Rasulullah SAW. Makanya kenapa jenengan tahu kenapa tarawih itu ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan 8. Karena hadis tarawih itu cuma 3. Rasulullah itu tarawih cuma 3 kali. Kenapa kok cuma 3 kali? Rasulullah itu ketika tarawih, sahabat itu rame rebutan bikin melok. Kata Rasulullah, bila pikir, andaikan nanti tiap malam tarawih, sahabat semangat, kemudian tarawih itu wajib. Yang dipikirkan Rasulullah bukan sahabat, sing dipikir jamaah yang hidup di kanisan. Loh, mau sampai sholat 5 waktu ya, mau tambah terawih. Paham ya? Rasulullah yang mikir siapa? Ya Allah, waktu terawih wajib. Ada yang jadi satpam, ada yang jualan bakso, ada yang jualan cireng, ada yang kerja serabutan. Sholat 5 waktu saja sudah berat, apalagi terawih. Makanya beliau meskipun senang terawih cuma 3 kali. Karena tidak bikin umatnya senang. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut, saya percepat. Para jemaah yang hormati, ada satu hadis yang menurut saya luar biasa. Ini hadis Masya Allah. Saya kalau baca hadis ini sempat pikir. Rasulullah itu pernah mengatakan begini, likulli nabiyyin dakwah mustajabah. Setiap nabi itu punya doa mustajab dan semua nabi telah menggunakan doa itu. Tapi kata Rasulullah, saya punya satu doa mustajab, tidak saya pakai untuk saya,
tidak saya pakai untuk anak saya, tidak saya pakai untuk keturunan saya simpan doa ini untuk memberikan syafaat kepada umatku di hari kiamat. Saya kasih tahu, Rasulullah itu punya putri namanya Fatimah. Fatimah itu pernah satu keluarga, Fatimah, suaminya Ali, anaknya Hasan Hussein, itu pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Saya tanya, sakit-kiri wong Surabaya, ada nggak pernah makan 3 hari 3 malam? Ini putrinya Rasulullah. Padahal Rasulullah itu punya doa mustajab. Andaikan beliau pakai, gunung Uhud jadi emas. Andaikan beliau mau, sahabat rebutan mau ngasih. Tapi istrinya pernah tidak makan 3 hari 3 malam. Kenapa kata Rasulullah? Doaku tak eman, tak gawe besok di hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada umat. Jadi beliau tidak pikir anaknya, yang dipikir umatnya. Siti Fatimah sama Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu pernah ketinggalan sholat jamaah. Kenapa kok ketinggalan sholat jamaah? Ketika ditanya, karena masih gantian baju dengan istrinya Fatimah. Saya tanya juga, sakit-kiri wong Surabaya, ada tak yang pakaiannya gantian aku bojone? Ini putrinya Rasulullah, Siti Fatimah. Padahal beliau, andaikan Rasulullah minta, sahabat rebutan yang mau ngasih. Andaikan beliau doa, pasti dilakukan. Tapi tidak beliau lakukan. Kenapa? Karena beliau menyimpan doa itu supaya bisa kasih syafaat untuk umat. Jadi Rasulullah itu nanti di hari kiamat, beliau itu pintu surga dimasukkan, dibuka untuk beliau. Tapi Rasulullah itu adalah orang yang masuk surganya agak akhir. Kenapa kok agak akhir? Mengikuti umat. Karena Rasulullah ngenteni umat. Mek Rasulullah masuk surga di sini, sing bagian goleknya kok sampai sopo. Nah, makanya orang yang seperti ini yang kemudian wajib kita cintai melebihi siapa. Ketika Allah menurunkan surat dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, Muhammad, Tuhanmu akan memberikan engkau sampai kamu ridho. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab cuma satu, ya Allah, wallahi la arda wa wahidun min ummati fitnah. Ridho saya cuma satu, ya Allah, saya tidak ingin umat saya satu pun ada yang masuk neraka. Itu cuma permintaan Rasulullah cuma satu. Saya tidak ingin apa-apa, ya Allah. Nanti kalau menurunkan Muhammad, kamu minta apa? Karena aku kasih sampai kamu ridho. Maka Rasulullah cuma minta satu, ya Allah, permintaan saya cuma satu. Saya tidak ridho kalau satu saja umatku di neraka. Oke, makanya jangan andaikan punya iman pasti masuk surga. Karena ini permintaan Rasulullah. Meskipun kok melbuni terakhir tidak ngomong. Yang penting nek jenengan iman pasti masuk surga. Oke, para jamaah hormati. Nah, saya ingin menyampaikan ini. Ngomong cinta itu mudah, yang sulit itu membuktikan. Makanya kata anak-anak muda sekarang itu, cinta itu tidak butuh sejuta kata. Cinta itu hanya butuh satu tindakan nyata. Ngomong cinta itu gampang, bukti noise sing repot. Saya akan menyampaikan ini. Kalau kita ngaku cinta ke Rasulullah, minimal ada 4 yang perlu kita lakukan sebagai pembuktian cinta kita. 1, orang cinta itu pasti kenal. Bapak-bapak biar senang sekarang yang jadi istri jenengan, saya senang web itu kan jenengan hafal, nama lengkap hafal, bapak hafal, tanggal lahir hafal, warna favorit hafal, jadwal rutin hafal, nomor telepon hafal, nomor sepatu hafal. Itu tanda cinta. Jadi orang cinta pasti berusaha mengenal orang yang dicintai. Jenengan ngaku cinta Rasulullah? Halo? Cinta Rasulullah? Cinta. Saya ingin tanya, seberapa kenal Anda dengan Rasulullah? Sering baca sholawat. Sering baca sholawat. Tidak cukup baca sholawat, aslinya cinta itu harus kenal dengan orang yang kita cintai. Buat saya tanya sedikit. Ibu-ibu tahu namanya anak Raffi Ahmad? Tahu. Situ namanya? Ramadhan. Ramadhan. Nama luar ya? Sajaksa. Dengar? Sajaksa.
Rayyan Shah, Masya Allah apa nih? Siji ada Rafi Kurapata, nama apa itu? Rayyan Shah. Oh, saya tanya. Jenengan hafal nama putra putri Rasulullah? Halo. Ayo sing aku cinta ini loh. Ini kan katanya aku cinta. Syaratnya orang cinta itu pasti. Saya tanya. Jenengan hafal anaknya Raffi Ahmad? Rafathar dengan Rayyan Shah. Saya tanya lagi. Jenengan hafal nama putra putri Rasulullah? Angkat tangan yang hafal. Ayo sing aku cinta lagi. Makanya ayo maulid ini kita berusaha kenal Rasulullah. Makanya saya senang dengan lagunya anak-anak. Anak ini mungkin hafal deh lagu anak-anak Rasul itu ada 7 apa deh? Apa deh? Oh nggak apa. Biasanya anak-anak TK itu hafal. Anak-anak Rasul itu ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Apa Bu? Wis mungkin jenengan takon nang anake nang putune. Nak golekno lagu anak-anak Rasul. Loh, itu saya senang dengan lagu itu karena lagu itu mengajarkan anak-anak kenal Rasulullah, minimal kenal putra putrinya, kenal abah ibunya, kenal paman sama kakeknya. Jadi itu mungkin jangan nanti perlu tanya kebetulan. Anak-anak Rasul itu ada 7. Apa nyanyi bareng? Anak-anak Rasul itu ada 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Fatimah, ayahnya bernama Sayyid Abdullah, pamannya bernama Abu Thalib, kakeknya bernama Abdul Muthalib. Nah, itu ngaku cinta. Oke. Makanya kamu gitu. Jenengan kalau bisa di rumah itu kalau ngaku cinta minimal ada buku tentang Rasulullah meskipun 1. Saya tanya jenengan di rumahnya ada yang punya buku sejarah Rasulullah? Katakan. Enggak ada. Enggak punya. Siapa? Aku cinta aku enggak punya. Ada yang punya buku tentang kepribadian Rasulullah? Coba. Ayo Pak BJ nang ampel golek buku ini. Usahakan maulid bisa baca buku ini. Saya di Baitur Rozak itu mulai bulan Muharram itu saya ngaji kitab ini. Ngaji kitab judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini kitab yang membahas detail mulai fisiknya Rasulullah kayak apa, mulai rambutnya Rasulullah kayak apa, mulai sampai jambutnya Rasulullah dibahas, kemudian pakaiannya sampai sepatunya, sisirnya, semuanya dibahas. Jadi jenengan yang aku cinta harus kenal bagaimana Rasulullah, perawakannya kayak apa. Jenengan pilih Rasulullah tidak kenal. Oke, maka saya anjurkan jenengan minimal punya ini. Saya setiap maulid saya usahakan baca itu. Karena saya mengaku cinta ya harus kenal Rasulullah. Makanya saya skip dulu. Saya ngaji kitab itu, Masya Allah luar biasa. Jadi kan akan tahu bagaimana Rasulullah kepribadian itu, Masya Allah, fisiknya kayak apa itu, Masya Allah. Saya ngaji itu di Baitur Rozak setiap Sabtu, itu namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini contoh, ubannya Rasulullah itu dibahas. Rasulullah itu usia 63 tahun, ubannya cuma 12. Rasulullah usia 63 tahun, ubannya cuma 12. Ada sahabat yang pernah itu 12, ada satu riwayat 24. Jadi riwayat paling banyak ubannya Rasul itu cuma 24. Saya tanya dengan ubane sing kena dihitung sing putih apa sing kira? Jenengan sing kena hitung sing putih apa sing kira? Sing putih kena hitung, sing kira berarti akeh. Oh sing kira. Rasulullah itu 63 tahun, yang dihitung yang putih itu pun cuma 24. Nah,
dibahas, pakaiannya dibahas. Sampai pakaian itu jenengan dibahas ini, Masya Allah. Nah, saya harapkan jenengan bisa punya kitab ini, terjemahnya baik. Oke, bon, saya akan bahas ini karena kita kan bahasnya Maulid. Usahakan punya itu. Yang kedua, jadi kalau jenengan ingin tahu Rasulullah, fisik, pakaian, cara makan, cara jalan, kemudian celaknya, sepatunya, sandalnya, itu kitab yang pertama di toko buku pasti ada. Judulnya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Tapi kalau jenengan ingin tahu sejarah hidup Rasulullah mulai lahir sampai wafat, maka kitab yang kedua ini. Kalau ingin kenal fisik pribadi, yang pertama. Tapi kalau ingin kenal sejarah hidup, maka yang kedua, Sirah Nabawiyah. Usahakan di rumah punya bukunya, nganggur-nganggur di wajah, supaya cinta kita semakin Tambah. Jangan baca WA, grup. Pernah absen kan? Tidak pernah absen kan? Harusnya baca buku Rasulullah tidak pernah absen. Mau aku cinta. Jangan nonton TikTok sehari berapa jam? Tidak kena hitung kan? Masa kita minta waktu cuma 15 menit hanya untuk baca tentang Rasulullah? Tidak punya waktu. Kita kadang-kadang ketinggalan story teman merasa ada yang kurang, tapi ketinggalan story Rasulullah tidak merasa kurang. Bagi kita kadang-kadang tidak lihat status teman koyok merasa kurang, tapi tidak lihat statusnya Rasulullah merasa tidak kurang. Makanya ayo Maulid ini tidak cukup perayaan. Kita Maulid yang aku cinta harus lebih mengenal. Oh, yang kedua, orang aku cinta pasti sering nyebut nama. Orang aku cinta pasti sering nyebut nama. Jadi kan waktu senang sama orang itu kan Masya Allah. Waktu makan ingat si dia, waktu minum ingat dia, waktu ke toilet ingat dia. Itu namanya orang cinta. Maka jangan yang aku cinta ke Rasulullah, pertanyaannya seberapa basah lesan kita nyebut nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di hadis dikatakan aulan nasbi yaumil qiyamah aktaruhum alaiya sholatan. Orang yang paling layak ngaku cinta kepadaku adalah orang yang paling banyak baca sholawat. Minimal banyak, kata ulama 300 kali sehari semalam. Jadi kalau jenengan ingin dikatakan orang yang banyak baca sholawat, minimal banyak itu 300. Benar? 300. Gampang betul? Gampang. Ojo gawe sholawat kalian ada mari-mari. Selawat Jibril cocok. Sholawat Muhammad, sholawat Muhammad. Kalau mau ketir dari rumah ke sini itu 1000 nyampe. Kalau pakai sholawat Muhammad itu 1000 nyampe. Cepet kok. Sholawat Muhammad 10 menit itu 300 sampai. 400 itu 15 menit nyampe. Setengah jam itu 1000 cukup. Kenapa kita nggak bisa? Yang bikin nggak bisa itu bukan nggak punya kesempatan, tapi karena penyakit muales. Makanya ayo mulai malam ini punya komitmen sehari semalam baca sholawat berapa? 300 kali. Paham ya? Good. Saya ingin sedikit cerita tentang masalah sholawat ini. Sholawat ini ada satu kisah menarik. Ini kisah nyata yang diriwayatkan oleh Imam Ghazali. Ada ulama namanya Al-Wahidi. Al-Wahidi ini pernah beliau itu haji, ketemu anak muda yang kemana-mana baca sholawat, tawaf baca sholawat, sa'i baca sholawat, wukuf baca sholawat, mabit baca sholawat. Oleh Syekh Al-Wahidi ditegur, kenapa kamu baca sholawat terus? Tawaf itu ada doa sendiri, sa'i itu ada doa sendiri, wukuf itu ada doa sendiri. Kenapa kamu kok selalu baca sholawat? Kata pemuda ini kisah nyata. Beliau mengatakan, wahai Syekh, saya itu punya kenangan indah dengan sholawat. Apa itu? Saya sebenarnya berangkat haji ini bareng bapak saya. Dulu tidak ada pesawat, orang naik pesawat tidak ada.
Orang haji mentok naik utang, perjalanan bisa bulan-bulanan. Maka beliau cerita, saya haji itu bareng bapak. Ketika bapak saya berangkat haji di tengah jalan sakit, sakitnya parah sampai meninggal sebelum sempat nyampe ke Mekah. Saya susah, saya kemudian mandikan, saya kafani. Ketika mau saya kubur, saya buka kain kafannya, wajahnya itu kok kayak orang gosong, hitam. Beliau sedih, satu sedih bapaknya nggak bisa haji, nomor dua sedih bapaknya wafat, nomor tiga sedih bapaknya oleh Allah dihinakan sebelum masuk kubur. Sedih nangis sampai ketiduran. Ketika ketiduran inilah kemudian dia bermimpi ketemu laki-laki yang sangat tampan, pakai pakaian putih, jubahnya hijau. Laki-laki ini ngomong, bapak kamu ini punya dosa yang kalau orang dosa ini oleh Allah akan dihinakan sebelum masuk kuburan. Apa itu? Bapakmu ini senang mangan riba. Mangan apa? Riba itu apa? Nganakno duit. Sama ini saya semangat toh, duit putu duit. Oh duit ini duit bunga, bunga ini duit bunga. Berarti bukan hanya mana, duit putu. Jadi di mimpi itu bapakmu ini senang mana duit, dan Allah akan menghinakan orang yang seperti ini sebelum dia masuk neraka. Cuma bapakmu ini punya keistimewaan satu. Nanti kita akan perlu istimewa. Apa itu? Bapakmu tidak pernah tidur kecuali sebelum tidur dia membaca sholawat minimal 100 kali. Betul? Maka laki-laki ini, pemuda ini kemudian bangun, terjaga, dibuka kain kafannya yang asalnya hitam, kemudian putih bercahaya. Ini barokahnya sholawat. Dan ini kisah nyata yang diceritakan oleh Imam Ghazali dari Imam Al-Wahid. Oke? Makanya aja jenengan sholawat menisa durunge turu. Maca wae ada apa? Tapi aja sampai turu. Mosok sampai turu HP ini dicekel gini. Saking sayangnya nang HP. Mbok yo durunge turu ana waktu 5 menit lah. 5 menit durunge turu, 10 menit durunge turu, HP deket isih, ayo durunge turu minimal maca. Tapi kalau sampai ningali ibu-ibu itu sekarang kalau mau tidur itu wajahnya bersinar. Pantulan cahaya HP, mau bersinar. Oke, ayo mulai nanti malam langsung praktek durunge turu maca sholawat pinten? 100. Sehari semalam target baca sholawat berapa? 300. Sanggup? Oh, sanggup. Mau jenengan nyanyi hatam lagu hatam sholawat dari seterokan. Good. Nomor 2, ini langsung praktek. Kalau nggak praktek nanti lupa. Ini amalan sangat simpel, tapi pahalanya luar biasa. Di hadis riwayat Tabrani beliau mengatakan begini, man shalla alayya fi kitabin lam tazal al malaikah tastaghfir lahu. Orang yang nulis sholawat di buku. Saya ulang lagi. Orang yang nulis sholawat di buku, maka malaikat akan selalu membacakan istighfar untuk dirinya selama sholawat itu masih ada di buku tersebut. Nanti pulang haji, jangan alarm di HP sebagai pengingat. Soalnya memang nih pasti lari. Jenengan pulang, semua buku yang di rumah jenengan turunkan. Buku bacaan jenengan ambil semuanya. Jenengan ambil pulpen, halaman pertama buku usahakan ditulis sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buku bacaan, buku catatan, buku tabungan bisa, buku cicilan itu sampai tulis tidak apa-apa. Pokoknya kabeh buku sampai tulis. Halaman pertama ditulis apa? Sholawat. Ngapunten. Iki simpel. Tapi masya Allah, jenengan nantikan oleh seperti ini. Jenengan tiap hari, tiap menit itu sudah dapat pahala istighfarnya malaikat. Ngapunten. Andai kan jenengan wafat, jenengan punya buku, jenengan buku, jenengan wafat.
Di rak buku itu ternyata semua bukunya halaman pertamanya ada sholawat. Jenengan meskipun wafat, selama tulisan dan bukunya masih ada, malaikat akan tetap membacakan istighfar untuk